Anda holder emas, saya holder Bitcoin. Sekarang 2 miliar nih satu Bitcoin. 2 miliar kalau emas dapat berapa? 2 miliar itu 1 kilo kayaknya, Mas. Kan nggak mungkin saya 1 kilo bawa kemana-mana kan? Ya, sebenarnya memang kita kasih solusi. Mas Hadi HF Gold, juragan emas Indonesia, dahsyat. Emas sekarang all time high ya? All time high, Mas. Udah 2 minggu ini kayaknya Berapa? all time high. Segram berapa sekarang? Udah 2.200.000 ya. 2,2 bukan 1,9. Anda naik-naikin harga kayaknya nih. Itu kayaknya 2 bulan yang lalu, itu cepet banget. Jadi ini jujur ya teman-teman ya. Dan kalau mau nanya atau memvalidasi kapasitas beliau seperti apa, jadi pembahasannya adalah nanti seputar emas, inflasi, emas apa Bitcoin dan seterusnya. Kenapa beliau yang saya datangkan ke sini karena memang perputaran emasnya, penjualan emas di HF Gold. Yeah. Anda punya usaha itu sampai per bulan. Iya, iya, Mas. Wow! Itu penjualan aja. Kalau jual beli dia bisa tambah 40% lagi lah dari di atas itu. Berarti setahun? Ya, setahun mungkin nanti akhir tahun ini sekitar. Untung disensor semua barusan tuh. Dan berarti yang beli itu transaksinya 3.000 pembeli? Iya, per bulan itu transaksi kita jual beli, Mas, 3.000 sampai 4.000 transaksi lah. Totalnya keluar berapa kilo emasnya? Kilo ada? Sekitar kilo per bulan. Yang paling tinggi Maret kemarin kilo. Penjualan saja. Penjualan aja kilogram Ya, emas. Betul. Disensor nggak sih? Barusan disensor juga ya. Wah, dahsyat. Pokoknya intinya adalah kenapa beliau karena orang yang pantas untuk bercerita sih sebenarnya. Apalagi sekarang banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang terima pembelian ya. Jadi perusahaannya ngebeli emas, tahu kan? Oke, ya. Karena mungkin udah cerdas, udah ngerti masa depan tuh mungkin khawatir inflasi dan lain sebagainya, sehingga ya orang-orang sekarang udah pada nyetoknya emas. Bingung carinya di mana, ya lu pada ngejual ke perusahaan tersebut gitu ya. Iya, betul. Dan sedihnya kalau ngambil dari sudut pandang yang negatif, menurut saya loh ya, adalah ya emas dijual, padahal kan kalau lu pegang uang cash bisa tergerus inflasi gitu ya. Seru nih. Oke. Anda ada portofolio Bitcoin? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Belum ada. 2017 sebenarnya dulu saya kan drilling engineer, Mas, dulu. Drilling engineer manager saya sempat ngomong, Matt Kelly namanya orang US. Saya di mobil dari Jakarta ke Bandung itu kita mau ngisi di ITB paper gitu. Dia bilang, "Hadi, you need to play this," katanya. "This is interesting," katanya. Tapi ya sampai sekarang saya belum ini karena masih banyak mungkin yang harus saya pelajari ya, Mas ya. Jadi saya bukan praktisi di situ memang. Jadi mendingan emas apa Bitcoin? Kedengarannya pasti subjektif ya, tapi nggak apa-apa deh. Iya. Emas, Bitcoin, ya kita bahas aja deh. Oke. Beritanya kan harga emas Antam 6 Oktober 2025. Kenapa kalau emas tuh harus detail, tanggalnya, kalau bisa jamnya ya. Kenapa? Karena memang berubah ya. Berubah-berubah kan? Hari, iya, Mas Tini. 2.250.000 rupiah. Oh iya bener. Per gram ya. Bukan 1,9 ya? Terakhir kita diskusi kayaknya masih 900 tuh, Mas Dedi. Portofolio gue kebanyakan Bitcoin sih. Emas ada lah. Tapi nggak seagresif Bitcoin saya. Ini pilihan aja sih sebenarnya kan. Pilihan. Meskipun kalau gue lihat ini adalah berbeda tapi tak sama ya. Berbeda tapi tak sama. Berbeda tapi agak serupa. Gimana? Iya. Mau kita bahas nih ya? Boleh. Oke. Iya memang. Warren Buffett juga udah mulai percaya sama emas ya. Mungkin karena ini ya, mungkin instrumen lain kayaknya The Fed kemarin motong suku bunga, terus emas juga kayaknya pamornya lagi naik dan harganya juga otomatis naik, Mas. Mungkin saya nggak tahu sih kalau Warren Buffett kenapa dia sekarang berpindah ke emas, nggak ngerti, Mas. Mungkin. Cuma lambat ya pergerakannya. Seperti apa? Tergantung mindsetnya. Apa mau nabung, apa mau investasi gitu kali ya? Betul. Nah ini sebenarnya yang perlu kita luruskan di awal sih, Mas Dery. Kita memang harus membuat masyarakat mengerti bahwa emas ini sebenarnya memang dia bukan instrumen investasi, Mas Dery, tapi dia adalah lebih ke instrumen tabungan. Kenapa emas ini bukan instrumen investasi? Menurut kita adalah dari awal kita mengatakan sejak dulu kita ketemu, Mas, waktu podcast pertama juga mengatakan emas ini bukan instrumen investasi. Kenapa? Karena setiap instrumen investasi itu harus punya resiko, harus punya gain, harus punya risk, punya gain. Emas ini dia nggak punya risk, Mas.
volatilasi setiap hari, penurunan harga seperti Bitcoin gitu kan, resiko kerugian, resiko lainnya dia tidak punya. Dan emas ini dia tidak punya gain. Investasi itu kan sebenarnya kita taruh, kita mau gain di situ kan. Cuman emas kalau kita memang berharap gain, harusnya enggak gitu, karena memang dari dulu nilainya sama gitu. Dari zaman Rasulullah SAW gitu kan, harga 1 dinar itu 1 sampai 2 ekor kambing. Sama sampai sekarang sama gitu. ya, oke. Cuman memang kadang purchasing power-nya meningkat. Kalau kita nabung dengan emas, misalnya nabung umroh Mas, dengan emas. 2023 anggaplah umroh 50 juta. 2023 itu 50 gram aja Mas. Untuk satu orang. Nah 50 gram yang tadi kita tabung 2023 itu kalau kita mau umroh sekarang dengan 50 gram itu harganya sekitar 120-an juta. Bayangin, bisa 2 orang umroh. 2 orang umroh plus mungkin bisa upgrade bisnis gitu loh. Nah, jadi purchasing power kita yang meningkat sebenarnya gitu loh. Dengan kalau kita nabungnya dengan emas. Makanya kita mengkategorikan emas ini sebagai instrumen tabungan Mas Dery. Jadi emas ini tidak kita posisikan sebagai lawannya Bitcoin atau lawannya properti atau saham atau instrumen investasi lainnya. Tapi emas ini harus versus rupiah, versus dolar, versus fiat currency lainnya. Gitu, jadi lawannya uang kertas dong, Anda berani katakan? Fiat currency, iya. Betul. Wow. Orang-orang bank langsung matanya ke Anda semua. Iya. Karena... Jadi ingat film Titanic. Saya nggak lagi bahas dari sisi sudut pandang romantismenya. Iya. Boleh lah dari sisi konspirasinya. Iya. Ya teman-teman cari sendirilah konspirasi Titanic, gold, fiat, uang kertas, cetak. Ya lo tinggal cari sendirilah. Anyway lah. Oke. Terus Anda punya data apa yang mau Anda tunjukkan? Iya, kalau menurut saya sih emas itu memang sama mata uang juga berbeda ininya Mas. Fungsinya. Emas itu sebenarnya uang yang sebenarnya. Uang yang sebenarnya itu adalah emas gitu. Fiat currency adalah mata uang yang untuk buat transaksi yang disetujui oleh teritori tertentu gitu. Rupiah di Indonesia gitu, dolar di US gitu kan. Kalau kita butuh untuk transaksi, ya memang kita pakainya fiat currency. Berarti nggak alergi juga terhadap uang kertas kan? Enggak, pasti memang itu fungsinya. Memang itu fungsinya. Tapi kalau kita untuk menjaga nilai kita pakai fiat currency, itu bukan fungsinya. Mas Dery nabung 10 tahun yang lalu sama sekarang, ya value-nya udah turun Mas, gitu. Nah, kalau kita untuk menjaga dalam jangka waktu tertentu, ya kita pakainya emas fisik gitu Mas Dery. Oke, ini pas banget nih clue-nya ada kata fisik di situ. Nggak maksud berdebat, nggak. Kita saling justru malah kita support aja sih sebenarnya. Memang kedengarannya Anda holder emas atau gold, saya holder Bitcoin. Ya. Nah, dalam hal ini kan memang kalau sekarang 2 miliar nih satu Bitcoin. Satu Bitcoin ya. 2 miliar kalau emas dapat berapa? 2 miliar sekarang sekitar 10. 2 miliar itu 1 kilo kayaknya Mas. 10 kilo. 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo 1 ya? kilogram, ya. Kan nggak mungkin saya 1 kilo bawa kemana-mana kan? Betul. Nah, ini seru nih obrolan ini. Ya. Ya dong, itu 1 Bitcoin. Setuju. Ya kan? Kalau 2 Bitcoin? Kalau 3 Bitcoin? Betul. Ya saya nggak bilang diri sendiri gitu kan. Mungkin siapa yang punya? Timothy Ronald punya banyak tuh Bitcoin dia tuh. Ya kan? Kan nggak mungkin bawa emas kemana-mana ya. Iya betul. Iya kan? Atau mungkin, itu panjang lagi tuh obrolan itu. Misalnya orientasinya transaksi, cryptocurrency, ke Dubai, Timur Tengah, udah bisa bayar sesuatu, beli mobil. Ada kemarin konten kreator atau YouTuber tuh di Dubai kalau nggak salah. Beli mobil harganya kalau dirupiahin 9 miliar. Ya. Supercar. Belinya pakai kripto. Ajib. Oke. Ya kan? Langsung seret. Ya teknologinya, blockchain-nya apa segala macamnya, seret. Bayar. Ya. Kalau luar negeri atau lintas negara kan nggak bisa tuh uang sebegitu cepatnya kan, apalagi kalau ya naudzubillah nih mungkin resesi, ekonomi, krismon, rekening mungkin pada beku apa segala macamnya, buat mereka kabur. Ini nggak masuk benturin ya. Ini versi sudut pandang saya lagi ya, tapi bukan berarti mungkin di holder yang cryptocurrency bisa juga nggak melakukan hal yang sama gitu. Tapi contoh bahasa kasarnya aja. Mereka yang emas digital tanda kutip Bitcoin, mereka keluar negeri, mereka bisa transaksi dimanapun berada. Nah kalau ada apa-apa,
masa mau emas gotong-gotong Iya, iya, betul, 5 betul. kilo? Betul, Mas Dery. Nah itu gimana Mas? Ya, sebenarnya memang Bitcoin berarti Mas Dery juga menganggap Bitcoin ini sebagai currency ya. Currency dan investasi ya berarti ya. Ya belum tentu tapi bisa juga iya gitu. Dua-duanya ya. Oke. Hmm. Ya memang emas ini bukan diperuntukkan untuk transaksi sih Mas. Jadi kalau kita mau transaksi ya kita harus konversi dulu emas fisik kita menjadi bentuk mata uang. Misalnya kita mau keluar tadi ya kita mau ke US ya kita kita tukar dulu emas fisik kita menjadi dolar sehingga kita bisa bertransaksi di US gitu Mas. Sama ya di Indonesia juga gitu sih. Iya, Bukan betul. berarti saya juga transaksi pakai itu. Cuma kan Betul. bahasa tadi yang secara gambaran kasar gitu loh. Iya, Tetap aja kita mau jajan juga ditukar ke fiat juga sih anyway. Betul. Tapi ada ada satu hal sebenarnya yang menjadi mirip sebenarnya Bitcoin sama emas kalau menurut saya ya. Kita sama-sama menjadi our own bank gitu loh. Kita tidak perlu ada counterparty gitu. Kalau kita punya emas fisik, ya kita bisa jual kapanpun gitu kan. Kita bisa uangkan kapanpun emas kita gitu loh. Kita nggak bergantung kepada pihak lain karena emasnya kita pegang sendiri Mas. Mas Dery. Sama kripto juga gitu kan mungkin ya. Mas Dery juga nggak perlu counterparty kan, pihak ketiga kalau Mas Dery mau transfer ke satu orang ke orang yang lain kan juga bisa langsung kan Mas Dery. Ya mungkin kesamaannya mungkin di situ Mas. Oke. Berarti iya juga ya bukan dibenturin ya? Iya. Antara emas dan kripto gitu ya? Betul. Karena banyak juga yang bilang kripto itu emas digital atau kan? Ada yang bilang juga kan Mas. Iya. Oke. Kalau emas yang di trading, Mas Hadi ngeliatnya seperti apa? Karena XAU pernah denger juga nggak? Iya. Anak-anak forex apa segala macamnya. Iya. Itu kan juga mereka Iya. trader emas. Iya, kalau saya masih berpendapat bahwa emas ini adalah uang yang sebenarnya. Sehingga kalau dalam syariat Islam kan Mas, emas ini uang sama mata uang itu ada aturannya dalam transaksi. Sehingga harus langsung gitu kan. Ya kalau kita mau beli emas memang kita masih menyarankan adalah emas fisik Mas. Dan emas fisik kalau ditukar dengan rupiah ya harus langsung tuh. Kita Mas Dery beli emasnya ya penjualnya datang atau Mas Dery datang ke toko emas, Mas Dery transaksi gitu, transfer duitnya langsung ambil emasnya gitu. Nah kalau emasnya online berarti memang atau trading emas gitu kan atau emas digital atau beli emas di marketplace yang ada perbedaan waktu antara pembayaran sama penyerahan emasnya sebenarnya pada hakikatnya tidak terpenuhi syarat namanya yadan biadin dalam syariat Islam Mas Dery gitu. Jadi mesti tangan ke tangan ya? Iya, betul. Oke. Emang ada yang nggak tangan ke tangan? Ada. Kalau Mas Dery beli misalnya emas di marketplace, Mas Dery transfer duluan, nanti kan emasnya dikirim sama mereka. Itu kan ada perbedaan waktu. Waduh, nggak boleh. Atau emas digital gitu. Emas digital kan Mas Dery transfer bisa dari hal terkecil kan apa maksudnya nilai terkecil 5.000, 10.000. Nah itu kan Mas Dery nggak megang fisik emasnya dan transaksinya kan tidak tercipta Mas antara pembayaran dengan penyerahan emas fisiknya. Kalau fatwa MUI gimana tuh ya terkait kan ya kita nggak usah sebut namanya lah. Ada juga beberapa instansi juga ada aplikasi kan? Betul. Aplikasi yang buat jual beli emas. Iya. MUI ngeliatnya seperti apa ya? Ya, sebenarnya Kawan-kawan ulama di sana. Betul, memang dibolehkan karena MUI mengeluarkan ilat atau fungsi emas ini dari mata uang kepada komoditas biasa, Mas. Jadi kayak kita beli garam aja atau beli batu bata atau beli beras gitu, Mas. Makanya boleh tertunda. Jadi kita bayar sekarang, berasnya dikirim nanti juga nggak masalah gitu. Karena memang fungsinya berbeda. Nah, kalau saya sendiri meyakini bahwa emas itu uang yang sebenarnya. Emas itu adalah uang gitu loh. Jadi sehingga dia tidak bisa dikeluarkan ilatnya, fungsinya dari fungsi uang gitu Mas. Oke, berarti jadi mata uang dong? Iya, sebenarnya tadinya kan memang transaksi itu dengan emas dan perak Mas. Mata uang itu kan hanya emas dan perak. Dan semua mata uang itu pun nama-namanya itu asal katanya emas dan perak gitu. Pound sterling itu kan ukuran berat emas dan perak gitu kan. Dolar juga perak 1 ons gitu kan. Rupiah juga asal katanya adalah perak yang ditempa dan segala macam. Peso itu juga sebenarnya asal katanya dari mata uang yang sebenarnya emas dan perak gitu Mas Dery. Oh, terus ada konspirasi apa kok tiba-tiba langsung jadi fiat dan uang kertas? Ya itu sebenarnya senyumannya memiliki makna loh. Itu sebenarnya kan mungkin masyarakat udah tahu ya. Tadinya kan kita menggunakan emas dan perak, habis itu emas
mata uang yang di backup oleh emas awalnya tadi kan. Awalnya kan diciptakan mata uang agar gampang transaksinya dan segala macam, tapi di backup 100% oleh emas. Nah, sampai 1971 ya kalau nggak salah Presiden Nixon kan mengatakan bahwa waktu itu Amerika butuh duit banyak gitu kan, US butuh duit banyak dan dia tidak punya cukup backup emas, ya udah kita lepas ikatan dari emas dengan dolar sehingga mereka bisa printing money sebanyak-banyaknya untuk membiayai kebutuhannya mereka gitu, Mas. Nah, mulai dari situ keterikatan itu hilang gitu, Mas Terry. Sehingga muncullah fiat currency dan sekarang jumlah fiat currency itu kalau di dunia M2 ya, jumlah M2 itu mata uang fisik dan digital itu sekitar 10 kali lipatnya dari jumlah emas fisik gitu loh. Jadi kalau fiat currency itu M2 itu sekarang sekitar 113 triliun USD, emas fisiknya jumlahnya hanya sekitar 11 triliun USD gitu, Mas. Nah, makanya nilainya akan semakin turun terus setiap saat karena penambahan fiat currency ini tidak diimbangi dengan penambahan emas fisiknya, backup emas fisiknya, Mas Terry. Maksudnya cetak duit, negara cetak duit aja gitu ya? Betul. Betul. Apalagi sekarang kan udah digital, Mas. Duitnya itu di-create by debt kan. Betul. Nah, kalau kita bisa lihat nih. Coba apa tuh? History mungkin ya, Mas Terry ya. Boleh. Kalau mau ditampilin, coba saya lihat deh. Coba apa nih? Ini perbandingan. Coba aku lihat ya. Perkembangan emas fisik dalam USD dengan peredaran mata uang M2. Coba perbandingan pertumbuhan global M2 versus total nilai emas dari tahun 1999 sampai 2023. Ya itu dia. Kenaikannya sangat curam kan, Mas. Yang di atas emas dong. Yang di atas itu kan peredaran M2. Baca gimana sih bacanya? Peredaran M2. Peredaran M2-nya yang di atas nih. Oke, terus yang bawah nih, yang landai? Pertambahan jumlah emas dalam USD. Oh, matriksnya nggak ketemu. Betul. Ya? Ini dari tadi udah muncul sebenarnya sih layarnya teman-teman semua. Ya, jadi artinya ini supply demand nggak ketemu, bahasanya supply demand kali ya, tapi nggak ketemu kalau kalau sejajar, yes. Ini impas nih. Betul. Tapi masalahnya pertumbuhannya global M2 ini di atas tinggi banget. Iya. Emasnya kenapa bisa begitu? Iya, karena mata uang ini dia bisa diproduksi dari hutang kan, Mas, sehingga pertambahannya semakin tahun itu semakin tinggi. Karena Amerika cetak duit terus gitu. Iya, jadi semakin banyak dia beredar, semakin turun nilainya kan, Mas. Iyalah. Ya makanya kan semakin banyak tanda kutip ya bantuan, subsidi dari cetak duit yang berkali-kali ya udah pasti inflasi karena rakyat pegang duit banyak nih. Betul. Jadi bisa belanja. Betul. Ya harga gula jadi naik lah. Betul. Beras jadi naik lah dan seterusnya gitu loh simpelnya. Iya. Makanya kalau HF Gold itu selalu dari awal itu mendidik masyarakat atau mengedukasi masyarakat bahwa bukan harga emasnya yang naik, Mas Terry, tapi nilai mata uang kita yang turun sepanjang masa gitu. Oke. Ada datanya nggak? Mindset manusia nih, masyarakat nih ke emas. Iya. Lebih banyak yang mindsetnya investasi apa nabung? Nah, ini harus dikelarkan dulu. Iya betul. Kalau data ininya saya nggak. Dari revenue Anda lah. Saya nggak usah sebut revenue. Tapi kalau dari customernya HF Gold itu sangat menarik, Mas. Jadi kita itu punya customer sekitar 40.000 yang sudah bertransaksi sama kita. Wow. Total transaksinya sekitar 111.000 transaksi lah selama 5 tahun kebelakangan gitu ya, Mas ya. Itu menunjukkan bahwa repeat ordernya itu sangat tinggi. Jadi 60% dari order harian itu asalnya dari repeat customer. Jadi customer kita itu kalau yang sudah ngerti bahwa emas ini adalah instrumen tabungan, dia akan konsisten, Mas Terry, nabung setiap bulan dengan emas fisik. Gitu. Jadi edukasi kita itu selalu konsisten nabung dengan emas fisik, seperti kita nabung dengan mata uang seperti biasa. Konsisten nabung sampai jualnya hanya kalau tujuan nabungnya udah terpenuhi. Misalnya kita mau lunasin haji, ya udah lunasin haji, kita buyback emasnya. Jadi jangan jual emasnya di saat harganya tinggi, tapi jual emasnya hanya di saat memang kebutuhannya sudah mendesak gitu. Jadi setelah dia kebutuhannya udah keluar, dia akan mulai lagi nabung emas lagi, Mas Dery. Bukan pas jual lagi all time high justru ya? Jangan. Lah kan cuan.
Karena kalau kita melakukan seperti itu kita akan boros lagi. Karena tujuan kita menabung dengan emas fisik ini bukan hanya membedakan harga jual dan beli Mas Dery, tapi kita ngerem konsumtif behavior kita. Cakep. Gitu. Nah itu sebenarnya keuntungan yang nggak pernah terbayangkan oleh kita selama ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli properti misalnya Mas Dery, Mas Dery nabung setiap bulan. Targetnya 3 tahun sekian. Tapi kalau kita nabungnya dengan mata uang, pertama tergerus inflasi, kedua biasanya uangnya kepake terus Mas Dery, kepake terus setiap bulan, setiap hari kepake terus, sehingga tabungan kita nggak cukup di saat kita butuh gitu. Tapi kalau kita nabungnya dengan emas fisik, kita biasanya lebih bisa ngerem tuh Mas Dery. Bawa nggak emas fisiknya? Saya nggak bawa hari ini karena sekarang emas itu lagi langka. Nah customer kita ini sekarang ngantri Mas Dery untuk diantarkan emasnya. Dahsyat, HF Gold bukan main. Jadi emang saya nggak bisa bawa emas fisiknya sekarang. Teguh Wisnu aja asetnya dari HF Gold nih emasnya nih. Masya Allah. Bukan beli di Antam langsung, kenapa ke HF Gold ya Wisnu ya? Enggak kan, sertifikatnya kan juga dari Antam juga. Iya, experience transaksinya yang berbeda Mas. Oh, Anda ada COD. Iya, experience-nya berbeda. Enak itu. Betul. Duduk manis disamperin nih Mas Hadi nih. Iya. Bawa sepeda Bromtomnya. Masih ingat aja Mas Dery. Masih ingat ya. Kan saya juga user juga HF Gold ya. Oh, jadi berarti lebih kepada nabung kali ya? Iya. Kalau emas ya mindset ya, bukan investasi. Bukan investasi, betul. Tapi ada yang mindsetnya masih investasi, pasti. Iya, sebenarnya mungkin ada Mas, mungkin ada. Dan dia mungkin tergiur di saat harga tinggi dia jual, tapi sebenarnya rugi karena psikologi kita di saat kita harga tinggi kita jual, kita ngerasakan wah udah banyak nih untungnya, ujung-ujungnya boros lagi Mas, belanja online lagi segala macam. Nah itu sebenarnya yang kita selalu tekankan kepada customer gitu. Kayak di Instagramnya HF Gold nih sekarang komennya wah menggiurkan banget harga buybacknya, karena buybacknya di HF Gold tuh hari ini udah sekitar 2.370.000 per gram. Coba buka. Nah di situ customer itu banyak yang bilang wah menggiurkan banget nih, kayaknya apa buyback ya sekarang ya udah untung banyak. Nah selalu komen kita di situ adalah tahan Bu, tahan Pak, jangan jual dulu kalau memang belum ada kebutuhannya. Lo kenapa nggak dibeli? Kan dia ya, gimana ya komennya itu justru. Coba lihat di komentar di Coba. Oke, Logam Mulia Antam. Scroll ke bawah. Coba scroll ke bawah. Pengen jual rasanya, tapi inflasi Indonesia juga nggak main-main. Cocok nggak ya jual sekarang? Agung Kuantoro, jadi tergoda lihat harga buyback segitu. Coba lihat komentar. Coba lihat komen kita yang view reply-nya Mas, yang Agung. Nah, tahan Mas, hehehe, jangan buyback emasnya jika tidak diperlukan karena kita akan kembali ke gaya hidup boros sehingga tujuan nabung emasnya tidak tercapai. Keren. Betul. Jadi edukasi juga ya. Adminnya mantap nih miminnya nih. Oh, iya. 2,3. 2,370 ya betul Mas. Loh, mohon maaf nih, jadi tajam internal nih. Ya. Anda untung dari mana? Ya memang ada selisih antara harga buyback dengan harga jual Mas. Iya. As simple as ya selisihnya aja. Tipis kan? Iya betul. Saya sebenarnya banyak sisi penasaran sih sama pedagang emas sih ya. Maksudnya kan harganya sudah publikatif. Ya. Ya geser pasti iya, kan ke toko sebelah pasti ya tipis-tipis lah ya. Oh jadi quantity ya berarti ya? Quantity Mas. Akumulatif quantity ya mainnya ya. Alright. Dan bahkan sekarang HF Gold udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa kota nih? Udah 24 kota lebih kurang Mas. Ya. Ya. Menarik ya mengenai di zaman sekarang ya. Nah, ada hubungannya nggak? Atau mungkin kalau dicocok logika dengan statementnya Menteri Keuangan Pak Purbaya terkait uang yang berputar ini kan jadinya banyak disupport secara likuiditas. Sisa saldo APBN secara akumulatif yang 5 tahun, SAL gitu ya. Akhirnya sisanya, ya kalau kementerian-kementerian terkait sih upayanya kan kalau bisa 99%. Nggak ada sisa kalau bisa, agar APBN terserap. Sebenarnya bukan hanya buang-buangan, tapi kan lebih kepada kan ekonomi berputar, edukasi, dan lain sebagainya gitu kan. Nah cuma memang yang nggak dipungkiri pasti kan ada kementerian-kementerian tertentu yang memang ada sisa uangnya akhirnya diendapkan di Bank Indonesia. Dikeluarin lah oleh Pak Purbaya, akhirnya dilempar ke bank-bank himbara. Yang beliau fokuskan adalah agar sektor produktif jadi bisa lebih mantap lagi, lebih optimal lagi gitu kan. Nah uang yang beredar ini akhirnya ke emas jadi seperti apa ya? Maksudnya yang Anda pelajari dari sisi pedagang emas nih.
Ya banyak faktornya ya. Ya. Suatu sisi akhirnya mungkin atau jangan-jangan inflasi. Tapi suatu sisi uang yang beredar bisa jadi dikonvert ke emas. UMKM dapat kur. Ya. UMKM dapat kredit untuk ekspansi usahanya. Ya. Tapi akhirnya tanda kutip misalnya akal-akalannya gue ke emas aja ya. Karena Oke. udah teredukasi dengan literasi inflasi. Oke. Nah, gimana tuh Mas? Iya, ya sebenarnya memang kalau uang itu dipergunakan untuk sesuatu yang produktif tuh bagus banget Mas Eri. Mm-mm. Kayak misalnya kita anggaplah ada teman kita ternak misalnya gitu, terus kita investasikan ke ternak itu, atau ada teman kita bisnis kita investasikan ke bisnis itu sehingga bisnis itu tumbuh, menghasilkan pekerjaan baru gitu kan, lahan pekerjaan dan sangat produktif, itu bagus banget. Tapi kan tidak Sebenarnya. berbanding lurus sama Nah, agenda Anda. Iya, emas ini memang dia nggak produktif Mas Dery. Balik lagi kita ini emas ini hanya untuk instrumen tabungan aja gitu. Jadi memang dia bukan hal yang kita misalnya Bitcoin gitu. Itu kan memang mengakselerasi kekayaan lah bahasanya. Iya. Mengakselerasi gitu kan. Memang emas ini fungsinya nggak seperti itu. Cuman dia hanya menahan aset kita supaya tidak turun nilainya gitu. Ya, ada beberapa customer kita juga yang misalnya dia punya bisnis, terus dia lihat kalau bisnis kan kita punya forecast Mas. Forecastnya misalnya 1-2 tahun ke depan sepi nih gitu. Ada salah satu customer kita waktu itu 2023 beli emasnya kilo. Itu berarti 2023. Ya, Ada begitu? Ada. Customer HF Gold Iya, beli emas kilo. iya itu Harga 1 juta rupiah per gram berarti miliar. plus minus. Kenapa? Iya, karena dia menganggap bisnisnya akan idle 2 tahun ke depan. Jadi aset-asetnya dia diemaskan semua. Oh, bukan malah ekspansi atau mungkin genjot marketing ini itu. Iya, karena nggak tahu, mungkin ada reason ya Mas. Karena mungkin dia udah lama, dia kalau nggak salah udah lama di bisnis tersebut, ada sekitar 15-20 tahun. Sehingga dia udah mengerti lah marketnya. Oke. Nah, sehingga dia emaskan dan sekarang harganya kalau dia buyback kilo kali 2,3 Kali 2 lebih. sekian miliar. Dia nggak ngapa-ngapain Mas. Nggak ngapa-ngapain dapat miliar karena ngehold emas. Iya, tapi nggak Cakep. produktif kan. Dia hanya menahan nilainya aja, tapi mungkin meningkatkan purchasing power. Ya kan, tapi Iya. nggak produktif kan, berarti pabriknya misalnya tutup, tenaga kerjanya. Ya itu adalah sisi yang berbeda lah gitu loh Mas. Oke. Mas Dery. Aha. Oh iya. Iya juga sih. Mm-mm. Ini jarang loh ada pedagang industri terkait tapi buka-bukaan dari sisi gelapnya juga tanda kutip ya. Iya, iya. Kayak iya sih, jadi dia nggak produktif, Betul. bisnisnya mungkin jadi nggak expand. Betul. Nah, karena kan harusnya kan miliar itu kan misal ada kebutuhan ekspansi ini kan bisa dari sisi marketing misalnya, dari sisi operation misalnya, Iya. hiring misalnya. Betul. Ya kan kayak gitu-gitu kan akhirnya kan ada potensi biar nggak idle kan Tambah sebetulnya kan. channel penjualan gitu kan Mas Dery. Iya. Ya, tambah produk atau apa ya. Ya itu memang preferensi masing-masing sih. Ya karena HF Gold ini memang basisnya edukasi Mas Dery. Dari awal itu kita edukasi. Kita tuh jarang yang jualan hard sell, itu jarang lah. Intinya kita edukasi, kita kasih solusinya gitu loh kan. Misalnya edukasi nabung emas, nabung emas oke. Transaksi emasnya gimana? Nah, kita kasih edukasinya. Transaksi emas itu sesuai syariatnya, syariat Islam itu seperti apa? Oke, susah dong kalau COD gitu, saya harus datang ke toko emas gitu kan. Ya kita kasih lagi solusinya, kita jemput deh Pak, kita antar deh Pak gitu. Jadi benar-benar basisnya tuh edukasi sampai customer itu merasakan experience-nya. Wah, ternyata syariah compliance itu enak ya, nyaman banget ya gitu. Sambil meeting, Mas Aldan juga kalau nggak salah misalnya transaksi emas ya, di mana biasanya Mas, di kantor atau di rumah? Di kantor kan? Nggak buang-buang waktu gitu loh Mas Dery. Aldan transaksi customernya HF Gold juga ya. Masya Allah. Disamperin sama siapa? Ada kurirnya, bawa sertifikat itu. Emas fisik. Sekali transaksi berapa 10 kilo? Oh. Penabung emas apa investor emas ya? Oke. Nah, datang ke sini nih enak banget Aldan ya. betul, nggak buang-buang waktu kan, nggak perlu ngantri dan segala macam gitu loh Mas. Keren. Dan mulainya nyicil apa segala macam ya karena udah pada melek ya. Ini agak tajam sih Mas. Saya nggak tahu Anda akan jawab apa enggak. Tapi bagaimana peran atau sudut pandang pemerintah dalam hal ini terkait emas? Maksudnya kayak mungkin kan udah pada dapat edukasi literasi seputar inflasi dan seterusnya gitu kan. Ya, simpel lagi nih deh. Kalau bahasa pinggir jurangnya adalah kalau semua jadi holder emas, sektor produktif kan jadinya kan kehambat. Betul. Mau dikucurin subsidi atau mungkin likuiditas kayak gimana pun juga
Iya. Ya meskipun di luar sana nggak mungkin mereka nggak konsumtif. Iya. Masa kagak makan sih gitu kan? Iya. Masa kagak belanja, kagak jajan ya kan nggak mungkin. Iya. Tapi maksudnya kan pasti ada lah sisi titik concernnya bahwa iya jadi nggak muter duit gitu loh. Iya. Saya nggak tahu dari sisi pandang pemerintah, tapi kalau menurut saya Mas, memang sektor produktif itu memang harus digenjot Mas. Itu sebenarnya backbone-nya kan di situ Mas. Iya. Sektor produktif dan sehingga ekonominya kan meningkat ya, Iya. dan berputar gitu. Emas ini hanya sebagai cadangan lah, termasuk devisa negara kan sekarang juga banyak dengan emas kan Mas Dery ya. Nah, untuk persentasenya mungkin pemerintah yang lebih tahu. Tapi untuk kita sebagai masyarakat, nah kita harus punya memang porsi-porsinya masing-masing gitu Mas Dery. Kan balik lagi ke lingkungan keluarga kan. Nah, yang mana yang kita harus spending ke produktif gitu, yang mana yang kita harus spending untuk tabungan, dan mana yang untuk investasi yang accelerate kekayaan kita dan segala macam. Dan itu kan berbeda-beda dari setiap level fase kehidupan kita kan Mas Dery. Begitu juga negara, mungkin berbeda-beda, negara berkembang sama negara maju mungkin beda juga ininya kan, persentase alokasi dananya dan segala macam gitu Mas. Ya kompleks sih. Coba kita tanya langsung aja ke Aldan misalnya. Nggak pengen tahu aja saya. Ya. Mindsetnya atau orientasinya Aldan, COD emas dari layanan pelopor ya berarti ya. Pelopor COD kan HF Gold ya. Iya. Emas ya biasanya mereka gimana? Selain sisi seberangnya COD, belinya di ke metode wholesaler ya, atau metode umum beli emas yang ada di masyarakat kan Mas Dery lah, yang ada di benak Mas Dery gimana kalau mau beli emas? ya ke toko emas. Iya, ke toko emas. Itu pertama. Itu experience pertama adalah kita datang ke toko emas. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kayak Mas Dery, mana ada waktu Mas Dery untuk datang ke toko emas? Iya. Ya kan? Oke. Ya saya dulu waktu kerja ya, saya nggak punya waktu untuk datang ke toko emas. Yang kedua, emas digital gitu kan. Ya simple segala macam, tapi kan sebenarnya kita nggak holding emas kita sendiri gitu. Tapi kan katanya ada di kotak atau mungkin di locker. Iya. Kalau saya prinsipnya gini, if not in your hand, is not your goal. Oh, oke. Kalau nggak di tangan kamu itu bukan emas kamu. Kalau prinsip saya pribadi seperti itu. Jadi pastikan kepemilikannya kita yang pegang Mas. Kita yang pegang. Selain itu tidak memenuhi syariat Islam kan. Ya. Gitu. Terus ya COD ini memang memberikan experience yang baru lah Mas dalam transaksi emas. Dan alhamdulillahnya kita juga udah dapat rekognisi dari teman-teman Antam. Ya November 2023 kita diundang ke Antam. Waktu itu ada teman-teman marketing director Antam. Dia mengatakan bahwa COD ini di Starber. Kalian ini di Starber dalam industri retail emas. Karena apa? Karena kalian dalam arti positif, di Starber dalam arti positif. Karena kalian memperkaya ekosistem dan membuat emas ini lebih liquid. Oh, okay. Sangat cepat Mas. Okay. Sangat cepat sekali gitu. Bahkan teman-teman Antam aja yang misalnya di Antam TB Simatupang beli emasnya ke HF Gold. Lah kok bisa? Kan ada butik Antam di bawah. Jual belinya pesannya ke HF Gold. Kenapa? Dia nggak punya waktu Mas. Dia dari lantai sekian dia harus turun ke bawah dan ngantri segala macam gitu. Mungkin dibatasi juga. Akhirnya dia datang dan saya punya testimoni. Pak, menurut Bapak gimana? Ini gila katanya. Testimoni gitu ya. Ini gila. Ada apa namanya? Ada input nggak Pak? Udah nggak ada katanya gitu. Oh, dia di gedung Antam pun dapat layanan COD juga. Yes. Dia pesan emasnya dengan COD gitu. Karena apa? Karena waktu Mas. Iya. Aldan gimana? Ya, Mas Aldan. Coba. Orientasi sama ya apapun itulah, testimoni lah. Ini kan customernya HF Gold nih. Hah? Fleksibel sih Pak. Kan jadi kayak lagi syuting podcast gini saya Oke. bisa Mas tunggu bentar ya. Fleksibel ya, bisa tunggu bentar, dia nyamperin apa segala macam. 1 menit habis itu udah dapat emasnya. Gitu. Oke, dan orientasinya apa Aldan? Nggak apa-apa, ini apa adanya aja ya. Investasi, nabung, investasi berarti bahasanya bukan nabung ya. Kita bedakan antara nabung sama investasi. Betul. Oh, berarti nanti taking profit tiap berapa hitungannya gimana? Saya belum taking profit sih, maksudnya belum buyback. Tapi kan naiknya paling sedikit ya. Berapa persen sih? Iya, sebenarnya datanya itu, ini saya punya data menarik nih Mas Dery. Coba lihat. Ini Mas Dery bisa lihat. Maksudnya volatilitasnya kan nggak yang ekstrim ya? Iya. Ini data kenaikan harga emas per tahun, tapi saya bikin grafiknya berdasarkan periode. Oke, ini kita munculin di layar ya. Ya, jadi 15 tahun itu berapa kenaikannya Mas? Oke, total tahun ya, sebelah kiri, sebelah kanan ada average kenaikannya. Ya. 15 tahun terakhir 9,8%.
10 tahun terakhir 11,3% dan seterusnya sampai ke 2025 46%. Betul. Jadi menariknya semakin kecil periode yang kita bandingkan itu semakin akselerasi kenaikannya, bahasanya kenaikan tadi ya, atau penurunan nilai mata uang kita itu semakin tinggi Mas Dery. Ya, sebenarnya bukan naik ya, Betul. tapi penurunan fiat mata uang ya. Betul. Uang kertasnya yang turun sebetulnya ya. Iya betul. Zaman dulu saya beli Coca-Cola, Fanta Sprite, teh botol Sosro Ya. di botol kaca 500 rupiah. Apa zaman 250 rupiah? Iya. Enggak. Bisa jadi. Saya gopek Kayaknya kayaknya. 500. Kayaknya 500 rupiah kan dulu kan. Berapa, Mas, ya? Sekarang goceng. Ya. 10 kali lipat kan? Ya. 500 rupiah jadi 5.000 rupiah. 10x guys. Zaman dulu tuh gue inget banget warung masih kebenak lagi warung dekat rumah gue tuh. Gope. Ya kan dulu kan. Ya. Pakai tutup botolnya dikerok-kerok kadang ada hadiahnya gitu ya. Sekarang 5.000. Berapa sih 5.000? Saya udah lama nggak minum minuman-minuman itu. Hampir udah nyebut brandnya kan nggak enak ya. Iya, iya. Minuman itulah. Meskipun tahu kan tadi udah kesebut juga lagi. Ya kan berapa 5.000 sekarang? Ya 5.000-an. 5.000-an. Ya. Tuh kan. Ya. Itulah inflasi kan Itu simpelnya inflasi, gitu ya. Iya betul. Kalau saya kita menganggapnya inflasi itu bukan kenaikan nilai komoditas atau harga barang Mas. Tapi kalau menurut saya inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang. Iya, kalau menurut saya pribadi. Karena BI, BPS misalnya mereka kan punya definisi masing-masing kan. Tapi kalau saya pribadi menurut saya inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang kita. Oke, kita balik angle-nya. Berarti kalau pemerintah misalnya tetap memajukan nilai rupiah kita, apapun caranya lah ya, berarti kan Pak Prabowo dan para jajarannya itu misalnya contoh gimana caranya menekan dolar atau apapun itu efeknya ke emas seperti apa ya? Nah ini. Iya, karena kalau harga emas ini Iya misalnya maaf dipotong, misalnya dolar dibalikin lagi sama Pak Prabowo nih. Ya. Pak SBY berapa itu dolar? 10.000? 9.000-an ya. 9.000-an ya? 10.000 ya. 10.000 lah. Anggaplah 10.000 lah. Itu udah bagus banget tuh dari 16.000-an, 17.000 gitu kan. Iya. Pak Prabowo berhasil trat gitu kan. Apapun kebijakan dan lain sebagai strateginya jadi 10.000 lagi. Yes, Masya Allah. Bismillah. Ya kan? Nah, itu efek ke emas seperti apa ya? Iya. Nah, itu emas ini, Mas, dia itu punya value sendiri, Mas Dery. Jadi dia apapun yang terjadi value-nya segitu. Meskipun dolar 10.000. Iya, karena value-nya akan segitu juga gitu. Walaupun seakan-akan harganya turun, tapi value-nya apa yang bisa kita belanjakan dengan emas segitu tetap sama. Coba 1 gram 2,2 juta rupiah. 2,2 juta, yes. Per hari ini 6 Oktober nih guys. Betul. Oke, 2025. Kalau tiba-tiba, ini contoh aja nih gembel-gembelan aja kita mikirnya ya. 50% lah penguatan nilai mata uang. Iya tiba-tiba besok minggu depan. Ya. Dolar 10.000, Ya. 1 dolar 10.000 rupiah. Ya. Harga emas berapa? Ya akan turun kan. Pasti. Otomatis turun. Harga komoditas lain pun turun, Mas Dery. Beras, gula. Semuanya akan turun. Benar nggak? Oh. Tapi purchasing power kita tetap, Mas Dery. Purchasing power itu adalah kekuatan kita untuk membeli sesuatu. Iya, Gitu. iya. Iya. Jadi kalau tadinya apa Tadi balik lagi minuman soda 5.000. Betul. Akhirnya jadi 500 rupiah lagi misal. Iya. Kekuatan kita kan jadinya lebih murah. Uang jadi murah ya. Lebih murah. Barang jadi murah gitu ya. Oh iya. Akan tetap mau apapun yang terjadi. Makanya emas ini dia itu tidak terpengaruh dalam kondisi apapun gitu. Mau mata uangnya drop banget dia nilainya akan segitu-segitu aja. Makanya dia sebenarnya nggak cocok untuk jadi investasi. Tapi terkadang dia terapresiasi gitu. Terapresiasi itu kayak sekarang nih emas tuh langka banget. Emas itu langka ya kan di Indonesia kita udah ngerasain lah susahnya FOMO-nya masyarakat untuk dapetin emas aja susah Mas sekarang. Ya iyalah kenaikan jadi 2,2 ya itu kan mencerminkan langka itu. Betul. Nah, Demandnya tinggi. betul, kelangkaan itu demand tinggi. Apalagi kalau masalah supply, misalnya Antam punya masalah supply ya, atau otomatis harganya akan terapresiasi di situ. Tapi itu apresiasi itu kan dalam event-event tertentu aja, Mas. Ketidakstabilisasian geopolitik dia akan naik gitu kan. Bencana alam dia akan naik. Suku bunga misalnya, dinaikkan. Otomatis orang kan akan menginvestasikan dananya ke instrumen yang lain kan, Mas. Nah, itu bisa jadi harga emas turun. Tapi purchasing power-nya tetap aja sama, Mas Dery. Sih. Kuncinya purchasing power. Iya. Kemarin kan tahun ini kan Pak Gubernur BI, Pak Peri, udah 5 kali tuh nurunin suku bunga Bank Indonesia. Terakhir 4,75%. Iya. Emas gimana? Otomatis naik karena
kalau suku bunga turun, the Fed kan kemarin nurunin tuh kalau nggak salah Ya. 0,25 poin kan, itu otomatis instrumen itu kan kelihatan kecil Mas. Tapi kalau nilai kita punya investasi besar, penurunan segitu kan Iya. signifikan Mas Dery. Sehingga investor-investor ini akan narik duitnya dan dia akan beli ke emas. Iya. Makanya demand-nya naik dan harganya naik. Bahasanya seakan-akan naik gitu Mas Dery. Ya nggak cuma emas ya. Ya kita kalau mau ngomong imbang-imbangan nih ya, Iya. begitu the Fed cut rate, ya motong suku bunga, Iya. BI dan seterusnya juga, ya saya juga merasakan Bitcoin naik juga sih. Naik juga ya. Oke. Dan lain sebagainya. Mantap nih. Apa data-data seputar emas lagi nih? Ya, yang menarik ya ini Mas, kenaikan per tahun ini. Jadi 2024 37%, sekarang 2025 dari Januari sampai 6 Oktober ini udah 46% kenaikannya gitu Oke. kan. Jadi secara historikal nggak mungkin emas turun drastis parah kayak 1 Iya. juta lagi. Mungkin nggak? Ini menarik nih. Apa prediksi Anda sebagai pedagang emas akan naik sampai mana mentoknya? 4 Iya. juta bener gak sih? Kok gue nanya ChatGPT kok katanya kemungkinan besar 4 juta ya? Agak aduh ya Allah, gue tarik aja kali ya sebagian portofolio gue ya di instrumen yang lain ya. Iya, Emas aja kali ya kita Mas. kalau investasi ya investasi aja, tapi itu kan beda instrumen Mas. Nah, cuman ini yang menarik nih Mas. Coba. Data kenaikan emas dengan inflasi saya bedakan. Jadi per tahun gitu. Pernah nggak harga emas itu turun dari tahun sebelumnya? Pernah. Itu kan ada beberapa tahun tuh sekitar 2 Ada. tahun ya. 2014. Dia turun kan. Oh. Turun sekian persen. Drastis nih. Tapi Ini kita munculin di layar guys ya. tapi inflasinya lebih tajam turun dari lagi. itu. Iya, gitu. Jadi harga emasnya turun tapi sebenarnya inflasinya lebih tinggi dari itu. Misalnya harga emasnya turun 1,3%, inflasinya 3%, ya tetap ada selisih kan Mas. Gitu. Tapi masa depan emas di angka berapa? Enggak, prediksi lucu-lucuan aja. Lucu. Ya banyak yang memprediksi katanya 4.000 per USD trade ounce gitu. Ini unik Mas. Ini saya ngomong sama teman-teman Antam langsung. Oke. Antam itu bilang setiap konsultannya setiap tahun itu mengatakan prediksi emas tahun depan tuh akan turun. Dan mereka bilang itu nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi harga emas itu turun gitu. Nah kalau saya memang secara logik ya nggak mungkin. Kecuali tadi the Fed menaikkan suku bunga sangat signifikan. Ditemukannya tambang emas yang sangat besar misalnya gitu kan. Elon Musk bilang katanya sampai Dari asteroid atau mana gitu Iya. kan. Ya itu jadi supply-nya naik kan. Ya Iya. itu ada kemungkinan harga emas turun. Cuman balik lagi si purchasing power-nya itu tetap Mas, kita terjaga gitu loh. Oke, Mas. tapi bisa habis nggak secara komoditas emas? Tambang emas kan kalau Bitcoin ini Iya. kan 21 juta Iya. Menarik. dari pembuatnya Ya. Satoshi Nakamoto. Ya kan makanya kan angkanya begitu. Kalau Satoshi Ajinomoto menurut Satoshi Ajinomoto yang sisi lain dari Bitcoin itu emas itu seperti apa maksudnya? Iya. Bisa habis nggak emas? Iya, ada salah satu influencer dari Malaysia dia mengatakan gini Mas, emas itu dari awal bumi diciptakan sampai nanti hari kiamat itu kemungkinan kuantitinya sama yang ada di bumi dan yang sudah dikeluarkan. Menurut saya itu masuk akal. Karena emas ini dia itu tidak teroksidasi, dia mau dipanaskan dia akan mencair, dia akan menjadi emas lagi setelah dia dingin gitu kan. Balik lagi. Jadi kuantitinya sama Mas. Emas ini nggak bisa dibuat gitu, kecuali sekarang ada startup katanya di Silicon Valley udah bisa membuat emas secara artifisial. Emang gitu, iya? katanya. Tapi saya nggak tahu itu Nggak apa percaya gue. itu bisa mempengaruhi kestabilan emas atau enggak, saya nggak yakin juga. Cuman intinya emas itu sejak bumi diciptakan ya segitu. Kecuali misalnya ada tambahan ya, misalnya Allah menambahkan emas gitu kan dari bumi kuantitinya. Cuman kuantitinya itu sama aja kayak Bitcoin. Makanya saya kadang-kadang kalau Bitcoin mining, karena saya orang oil and gas Mas, saya orang drilling oil and gas. Kata mining di Bitcoin itu nggak logik di saya. Karena kalau menurut saya mining ya itu harus panjang preparationnya. Lah kan emang ada tambangnya. Kalau apa Bitcoin di servernya atau di mana? Di sistemnya. Iya, saya nggak paham Iya, miningnya istilahnya apa Iya, namanya ya. Tapi Iya. kan memang banyak
Ya apa sih bahasa simpelnya komputernya lah. Ya, Apa ya, saya ya. nggak paham Ya, itu lagi. mining digitalnya. Tapi Iya. karena saya dari industri dinosaurus Mas, dari industri oil and gas. Oke. Kalau mining itu di kepala saya itu sangat kompleks. Kita melibatkan banyak profesi, geologis, drilling engineer misalnya, orang Oke. environment, orang legal segala macam. Kita harus datang dulu ke tengah gurun, ke tengah laut, di atas gunung gitu. Baru kita ngebor, kita dapat minyaknya kita ekstrak dari atas ke permukaan atau emasnya, itu baru mining. Kalau menurut pengalaman saya gitu. Karena saya memang dari industri itu gitu loh. Iya, tapi mining digital Bitcoin itu makanya agak, kalau di saya logikanya nggak dapat gitu Mas Dery. Ya karena udah zamannya udah Iya, berubah kali, berubah. Mas. Yes. Iya, tapi bagus sih maksudnya nggak kenceng juga Mas Hadi terhadap Nggak. hal-hal baru ya. Yes. Bisa dibilang seperti itu. Teknologinya mungkin bisa menjadi game changer Mas. Maksudnya Bitcoin ya. Iya, iya. Secara teknologi kita harus hargai lah itu. Oh, oke. Tapi menarik ya, kalau teman-teman misalnya pengen ketemu sama pelopor COD emas, saya bantu aja nih. Jadi ini open aja ya, bukan karena beliau, tapi memang saya juga merasakan dan Aldan juga merasakan. Dan lain sebagainya, buka aja sosial medianya HF Gold Puzzle. H-nya itu adalah Hadi, F-nya untuk istri beliau. Iya. Ya bener gak sih? Benar. Masih sama dong ya. Nah, detailnya ada di sini, tinggal cek aja. Mungkin biasanya paling dicari harga ya? Iya. Per hari ini berapa? Per hari ini sekitar 2,2 kayaknya Mas. Masih di situ ya? Per gram ya. 2,2 ya. Iya. Potensi besok yang naik turunnya Ya, naik turun ya. segitu ya? Iya. padahal kemarin lo baru 1,9 lo. Iya. Ya Allah, gue lihat lo udah cepet banget ya, 2,2 bisa ke 4 juta lagi. Aduh, ngebut juga ya. Ya, tapi ngebutnya nggak ngebut investasi lah Mas. Karena kan ini ya balik lagi tabungan kan. Fungsinya bukan untuk akselerasi. Bukan untuk akselerasi aset kita gitu. Wealth, apa kekayaan ya? Kekayaan ya, betul. Mantap. Iya. Ya, cek aja teman-teman sosial medianya. Ada TikTok ada semua sama ya? TikTok nggak ada Mas. Enggak TikTok ada. Cuman COD ini karena udah mulai memasyarakat Mas. Ya, ini sebentar lagi Antam juga akan ada layanan COD Mas. Jadi Antam itu kan sebelumnya ada Brankas Antam, ada butik Antam gitu kan, ada bayar dulu terus nanti dikirim sama partner logistiknya mereka, which is itu kan nggak sesuai syariat. Nanti dia akan buka COD, layanan COD. Gandeng HF Gold. Antam buka sendiri. Nanti Buka sendiri? Intinya layanan COD ini lebih gampang lah. Masyarakat bisa dapat dari Antam pun bisa dapat langsung. Loh, bootnya HF Gold kan ada di bawah Antam. Ntar gesekan nggak? Nggak ada sih Mas, kita nggak punya boot di... Tadi yang dibilang katanya di Antam tuh apa? Yang di bawah? Kita kan delivery. Enggak, Jadi, maksudnya yang di Antamnya, di gedung Antam yang... Butik Butik Antam. Yang ada di gedung Antam tuh butik Antam. Oh, butik Antamnya. Yes. HF Gold nggak ada di situ? Nggak ada. Lo tadi yang katanya karyawannya dapat testimoni dari karyawan Antam itu apa? Kita antarkan ke atas Mas. Oh, Kan delivery kan? Bukan di bawah, Bukan di naik ke bawah. atas, tapi dari luar masuk atas. Naik ke atas. Jadi dia bisa transaksi di ruang meetingnya, di meja kerjanya. Antam melihat itu, kita ambil juga kali ya gitu ya? Iya, makanya mungkin mereka merasa oh ini layanan baru dan mereka masyarakat berhak lah untuk dapat layanan COD ini gitu loh Mas Dery. Iya. Alright. Ya, cek aja teman-teman, detailnya ada di sini. Buybacknya menggiurkan ya. Ya. Tahan. Tapi tahan dulu justru ya. Atau mau dilaringkan ke Bitcoin? Anda tidak alergis sekali ya dengan per Bitcoin dan ya? Karena beda instrumen sih, Mas. Mas. Beda portofolio itu. Beda portofolio kalau Justru bagusnya gini, saya juga dapat masukan dari Timothy Ronald Show nih, bagus. Thank you bro Tim. Ya, jadi ada 70-30 lah yang gue lihat. Gue lupa ya bro, berapa? 70-30 atau 80-20 gitu. Justru jangan sesama industri. Jangan sesama, industri ya. Jangan sesama, lu sebar portofolio lu gitu ya. Misalnya contoh, lu nonton aja deh Timothy Ronald Show top nih. Jadi dia detailnya gue juga baru banyak belajar tuh. Kayak misalnya lu jangan naruh di satu industri. Lu kripto, bukan berarti Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. itu satu. Iya. Justru lu masukinnya anggaplah Bitcoin. Lu nyebrang ke gold. Bahkan Timothy nyaranin ada nulis gold juga di papan tulisnya dia itu kan. Terus ke Nvidia misalnya. Terus kemana. Jadi ke beda industri ya.
ke Biar aman. Mobile gitu kan, oil and gas gitu kan. Ya betul, Atau- ya betul, ke minyak misalnya, atau mungkin ke USDT dan seterusnya. Jadi ketika ada yang, nah ini kalau ini dari Ko Andrew ya, apa namanya? Ketika ada yang turun nanti ada yang naik. Industri yang lain turun ya. Yes, jangan sama begitu. Gue juga belajar dari pengalaman sih. Gue juga banyakin ke cryptocurrency. Nyesek juga ya. Oh iya. Ya nggak, waktu itu kan lagi belajar, kita harus Oke. apalagi Ya namanya media investasi begini, kan ya. ada risknya mas. ya. Kalau gold kan tabungan jadi nggak ada risknya. Oh siap. Masuk lagi, masuk. Gua convert juga kali ya. Bentar, Jangan, dari total 1.300 Bitcoin saya, Wah, wih, loh, udah berapa miliar? ngapain gua dikasih solusi lagi? Enggak lah, ini darah daging saya, blue chip saya di sini. Mantap. Mas Adi, makasih lu Makasih ya. mas Terry. Nah, nanti update lagi mengenai emas. Masalah. 4 juta berapa tahun lagi? 4 juta, 4. Iya Iya, benar 4 juta. Mungkin Berapa? nanti kita ngobrol lagi lah kalau 4 juta. Enggak, udah ada ininya nggak? Udah ada hitungannya. Nggak ada yang bisa prediksi mas. Antam pun kalau ditanya mungkin nggak bisa prediksi. Mas nggak bisa digoreng ya? Mas bisa nggak sih? Ya sekarang FOMO ini ya nggak Nggak tahu digoreng saya. tuh tiba-tiba 4 jutanya dari gorengan gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa mungkin ya. Karena memang dia ada fisiknya mas. Kan kalau instrumen lain kan bisa digoreng tuh. Betul. Kalau Mas bisa nggak sih? Enggak, gue penasaran serius. Ya Gua- gorengannya mungkin kalau ya kayak gitu. Misalnya satu negara mau nyerang negara lain, geopolitik gitu. Nah itu bisa aja antisipasi kan investor lain ngambil Oh, gitu? dananya investor ya dia ke emas ya bisa aja gitu mas. Berarti elit dong yang ngegoreng ya? Iya. Mahal lagi budget KWL tuh berarti tuh. oh, nyampe sana berarti ya? Iya ya itu ini aja simple thingnya lah mas. Cuman saya nggak tahu karena kalau gorengan itu kan otomatis naik kan. Abis itu kan setelah gorengan turun nggak biasanya? Sama aja ya. Turun Ya, turun, turun kan? Nah sih. kalau gold kan nggak kayak gitu mas. Nggak ada ceritanya emas itu turun drastis gitu kan. Belum ada lah itu dalam datanya gitu. Oke. Ya meskipun digoreng, tapi kan terturun juga. Enggak juga gitu. Ya nggak pernah kan. Emas kan nggak pernah yang turun benar-benar drastis setelah ada iya, event gorengan gitu. Ya kayak COVID aja. COVID kan udah harga emas naik tuh. Mungkin waktu itu sempat koreksi sedikit. Habis itu sekarang kan naik lagi. Oke. Iya. Iya juga ya. Hmm. Oke. Dan kalau di rumah taruhnya di mana tuh? Nah, oke. Ya Nah, itu menarik sih Mas. Memang Coba deh. Maksudnya kan kalau ini kan Iya. visi apa ya? Terlalu fisik lah. ya terlalu fisik Heeh. betul. Ya Itu itu gimana? sebenarnya pain masyarakat berikutnya. Setelah mereka udah tahu nabung emas, tahu cara transaksinya, sekarang penyimpanannya seperti apa. Biasanya mereka yang kecil-kecil kita saranin di rumah aja, tapi kalau mereka punya SDB, safe deposit box yang gede-gede bisa ditaruh di safe deposit box. Jadi Tapi bayar bulanan dong, ada ya, OPEX. itu cuman per tahun lah Mas, dan per tahun itu nggak nyampe 1 juta, kayaknya ratusan ribu aja. Oke. Ya. Mantap, nanti update lagi HF Gold. Mudah-mudahan Mas, insyaallah. Masih ada di Ajwa Resto nggak? Ajo Resto masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Restoran Ustadz Khalid Basalamah di bawah tuh, waktu saya kesana baru, wih ada HF Gold, keren. Iya, Di masih ada. mana-mana ada pendistribusiannya nih, Masih mantap. ada. Mantap. Sip, Mas. Oke, mau goreng lagi kan abis ini Mas ya? Enggak ya? Enggak bisa digoreng ya? Dia udah stabil, udah Nggak bisa kokoh dia. digoreng. Siap. Kita kasih solusi.